Watch? Children of the Watch are a cult of religious zealots that broke away from Mandalorian society. Their goal was to re-establish the ancient way. There is only one way. The way of the Mandalore. Setelah kita dikejutkan dengan kehadiran Boba Fett dan Cobb Vanth di Chapter 9 The Mandalorian Season kedua, di Chapter 11 yang berjudul The Heirs, kita akhirnya bisa melihat debut live action dari Bo-Katan Kryze. Bo-Katan dan kawan-kawannya muncul menjadi penyelamat saat Mando dan The Child dijebak oleh para Quarrens. Setelah berbincang-bincang, Mando menanyai tentang Jedi pada Bo-Katan dengan tujuan memulangkan The Child kepada kaumnya. Mereka pun melakukan negosiasi dengan syarat Mando harus membantu Bo-Katan untuk mencuri berbagai senjata dari sebuah kapal kekaisaran. Namun pada akhirnya terungkap bahwa rencana Bo-Katan yang sebenarnya adalah merebut kembali kepemilikan Darksaber, yang dimana dalam series ini Darksaber berada di tangan Moff Gideon. Nah, sebenarnya buat apa sih cewek Mandalorian ini ngincer Darksaber? Selain itu, mungkin di antara kalian ada yang heran kenapa Mandalorian cewek dan kawan-kawannya ini berani melepas helmnya. Padahal menurut kepercayaan Mando sendiri, seorang kaum Mandalore dilarang untuk melepas helmnya. Dan satu hal lagi, buat kalian yang kurang ngikutin Star Wars seri animasinya, pasti bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Bo-Katan ini? Dengan itu, mari kita temukan jawabannya di sini. Tanpa berlama-lama, ayo kita gas. Pantengin terus, jangan di skip. Langsung aja kita bahas dalam segmen Watch and Geek Explain. Mandalorian atau kaum Mandalore adalah ras warrior yang berasal dari planet Mandalore. Para Mandalorian memiliki reputasi dikenal sebagai bounty hunter atau pemburu bayaran yang mempunyai skill sangat tinggi dalam hal bertarung. Pada era Mandalore dulu, mereka dikenal sering berperang melawan para Jedi. Mereka menganggap kalau Jedi adalah musuh yang sebanding dengan mereka, menggunakan berbagai senjata, gadget, serta mengenakan armor, beskar, dan helm. Itulah ciri khas dari para Mandalorian. Ingat, Mandalorian bukan hanya Din Djarin alias Mando seorang, akan tetapi banyak sekali kaum Mandalore selain dia. Contohnya ada Jango Fett, Boba Fett, Sabine Wren, dan yang bakal kita bahas sekarang, Bo-Katan. Yap, Bo-Katan adalah seorang Mandalorian sama seperti Mando. Bukan pertama kalinya Bo-Katan muncul dalam layar kecil Star Wars. Dia sudah lebih dulu muncul dalam seri animasi Star Wars, The Clone Wars, dan Star Wars Rebels. For your information, aktris yang meranin Bo-Katan di series The Mandalorian ini, dia juga yang jadi pengisi suara Bo-Katan di seri animasinya loh, yaitu Kat Sackhoff. Bo-Katan adalah bagian dari kelompok teroris Mandalorian bernama Death Watch. Kelompok Death Watch bertujuan untuk memulihkan budaya kuno kaum Mandalorian, yang dimana setelah terjadinya perang saudara, planet Mandalore menjadi sepenuhnya damai dan tanpa adanya kekerasan, tidak seperti budaya Mandalore yang dulu. Jadi bisa dibilang Death Watch ini demennya tawuran terus. Pemimpin utama Death Watch adalah Pre Vizsla of Clan Vizsla. Pre Vizsla pernah menjadi pemegang Darksaber, sebelum pada akhirnya Darksaber berpindah ke tangan Darth Maul, Gar Saxon, Sabine Wren, sampai Bo-Katan Kryze. Darksaber sendiri diciptakan oleh seorang Mandalorian Jedi pertama bernama Ter Vizsla. Bagi para kaum Mandalore, Darksaber adalah sebuah warisan yang amat penting bagi mereka. Darksaber digambarkan sebagai simbol kebebasan dan kekuasaan. Jadi, barang siapa yang memegang atau menjadi pemilik dari Darksaber, dia akan menjadi penguasa atau pemimpin bagi kaum Mandalore. Nah, ini bisa jadi alasan mengapa Bo-Katan mengincar Darksaber.
Sebelum mengincar Darksaber di season 2 The Mandalorian ini, dalam seri animasi, Bo-Katan sudah pernah menjadi pemilik Darksaber dan menjadi Mandalore alias pemimpin Mandalorian. Namun, pada akhirnya diketahui kalau dalam series The Mandalorian ini, Darksaber telah jatuh ke tangan petinggi kekaisaran Moff Gideon. Belum diketahui secara jelas apa yang terakhir kali dilakukan Bo-Katan di seri animasinya. Ada spekulasi bahwa selama peristiwa besar yang disebut Great Purge atau pembersihan besar-besaran oleh kekaisaran, Bo-Katan kehilangan banyak sekali kaum Mandaloriannya, bahkan Darksaber-nya. Di season 1 The Mandalorian, The Armorer telah mengatakan kalau peristiwa Great Purge ini yang membuat kehidupan para Mandalorian saat ini menjadi bersembunyi layaknya tikus pasir. Dengan begitu, Bo-Katan pun kini berusaha untuk merebut kembali Darksaber dan menyatukan sisa-sisa kaum Mandalorian di bawah pemerintahannya. Sekarang sudah jelas apa tujuan Bo-Katan untuk merebut Darksaber. Selain itu, ada satu hal lagi yang masih dipertanyakan. Kenapa Bo-Katan dan kawan-kawannya berani melepas helmnya, sedangkan Mando tidak? Sampai-sampai Mando mengatakan loh, kalau mereka bukan Mandalorian. Di season pertama diketahui kalau Mando diajarkan untuk tidak boleh membuka helmnya dan tidak memperlihatkan wajahnya, dengan alasan kalau hal itu sama saja Mando menyerahkan identitasnya sebagai Mandalorian. Di chapter 4, Mando yang baper antara dia dengan seorang wanita bernama Omera hampir saja tergoda untuk melepas helmnya. Sampai pada akhirnya di chapter 8 alias final episode season 1, Mando terpaksa melepas helmnya karena terluka. Memperlihatkan wajahnya pada droid IG-11 karena memperlihatkan wajah pada droid itu tidak masalah dan tidak terhitung sebagai manusia atau alien. Nah, di chapter 11 kemarin, Bo-Katan menjelaskan kalau Mandalorian tidak selalu seperti itu. Bo-Katan juga mengetahui kalau Mando mengikuti ajaran atau kepercayaan dari Children of the Watch, sekelompok Mandalorian dengan ajaran kuno yang memisahkan diri dari kelompok Mandalorian lain. Mando sendiri tidak pernah tahu ada sekelompok Mandalorian yang boleh melepas helm mereka. Jadi, intinya Mando dan Bo-Katan ini punya kepercayaan atau golongan yang berbeda dari begitu banyaknya kaum Mandalore. Oke, segitu aja bahasan kita soal The Mandalorian season 2 kali ini. Makin hype dan gak sabar buat nunggu chapter-chapter selanjutnya dari serial Star Wars yang satu ini. Apalagi Mando yang sekarang udah Bo-Katan kasih tahu tentang Ahsoka Tano. Karena memang di seri animasi, Ahsoka Tano dan Bo-Katan pernah bekerja sama merebut Mandalore yang berada dalam kekuasaan Sith. Jika ada kesalahan kata, mohon dikoreksi, dan kalau kalian mau nambahin atau punya pendapat sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka konten-konten pop culture atau Star Wars seperti ini, bantu like dan subscribe akun YouTube Watch and Geek ini, dan nyalain juga notifikasinya. Karena kedepannya kami berusaha akan menyajikan bahasan-bahasan lain yang tak kalah menarik. Follow juga akun Instagram Watch and Geek di @watchandgeek.id. Karena di sana kita akan terus mengupdate kabar-kabar seputar film dan bahkan superhero. Banyak juga konten-konten lain yang gak kalah menarik. Jadi, stay tune terus. Kita akhiri sampai di sini. Keep watch and be a geek.